Setelah film Mary tahun 2024 ini tayang di Netflix, reaksi penonton beragam banget. Beberapa orang merasa kalau film ini terlalu bebas dalam mengadaptasi kisah Alkitab sehingga terasa kurang akurat dan agak jauh dari sumber aslinya. Ya, misalnya nih, ada yang bilang filmnya lebih mirip dengan drama Hollywood daripada kisah religius yang mendalam. Walaupun ada juga yang nonton film ini nggak mengaitkan dengan agama dan nganggap hiburan semata. Tapi kayaknya pembuatan film Mary ini daripada bertujuan untuk mengangkat hal yang religius yang sakral, lebih karena pengen nyari untung aja deh, bener nggak ya? Hey Sourcers, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film Mary yang sebenarnya udah tayang sejak 6 Desember kemarin, tapi baru sempet Min Source bahas ya, karena ya baru sempet banget nonton. Sebelumnya, Min Source itu udah pernah membahas tentang kontroversi film Mary yang bakal tayang di Netflix itu, yang linknya ada di description box, atau yang ada di atas ini nih, kalian bisa klik ya. Nah, pembahasan itu kan lebih ke aspek apakah film ini harus diboykot atau enggak ya, dan juga kontroversi tentang pemeran yang aktrisnya adalah orang Israel. Nah, karena sekarang udah tayang dan Min Source juga udah nonton, sekarang kita akan bahas secara review filmnya dan juga pengalaman nonton kita ya. Jadi, kelompok yang paling vokal dalam kritik film ini adalah kalangan konservatif dan juga religius. Termasuk beberapa kritikus dari kalangan Katolik dan juga evangelis, mereka menyoroti bahwa film ini mengambil kebebasan kreatif yang terlalu jauh dari teks suci, sehingga mengurangi makna dan pesan asli dari kisah Maria. Misalnya, ada yang merasa bahwa film itu lebih menekankan sisi gelap dan dramatis daripada esensi spiritual yang seharusnya ada dalam kisah tersebut. Selain itu, beberapa penonton merasa bahwa karakter-karakter dalam film ini itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Ada yang merasa kalau misalnya karakter Maria itu digambarkan terlalu manusiawi dan kurang mencerminkan kesucian yang biasanya diasosiasikan dengan sosok-sosok tersebut. Nah, beberapa adegan juga dianggap nggak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan cringe. Kritik dari kalangan ini berfokus pada ketidakakuratan film yang menggambarkan kisah Alkitab dan karakter-karakternya, serta kebebasan kreatif yang dianggap terlalu jauh dari sumber aslinya. Mereka berharap agar adaptasi film semacam ini lebih menghormati teks suci dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain, ada juga yang menghargai usaha film ini untuk menyajikan perspektif baru tentang kehidupan Maria. Meskipun ada yang merasa film ini agak gelap dan juga kurang menyampaikan thrill of hope yang biasanya ada dalam kisah Natal. Beberapa penonton tetap mengapresiasi upaya film ini dalam menggali sisi manusiawi dari karakter Maria. Nah, film Mary Netflix ini nyeritain perjalanan hidupnya Mary atau Maria sebagai ibunda Yesus dari lahir sampai jadi ibu dari sang juru selamat. Maria atau Mary itu lahir sebagai anugerah buat orang tuanya, Yoakim dan Anna yang udah lama pengen banget punya anak. Nah, ketika remaja si Mary ini dijodohin sama Yusuf atau Yosef, mereka mengalami berbagai cobaan, apalagi ketika Raja Herodes yang haus kekuasaan mengajar mereka untuk menghentikan kelahiran Yesus. Maria dan Yosef harus kabur ke Mesir buat menyelamatkan bayi Yesus dari ancaman Herodes. Nah, film ini juga menampilkan momen Maria mengenalkan Yesus di kuil Yerusalem, di mana ada buat tentang masa depan Yesus yang bakal berdampak besar. Nah, endingnya itu nekenin cinta pengorbanan yang bisa menyelamatkan dunia. Nah, buat yang udah nonton film Mary 2024 di Netflix, ini tuh banyak banget pendapat yang datang dari para reviewer film yang melihatnya dari sisi sinematik tanpa terlalu mempertimbangkan unsur agama. Banyak yang nganggap film ini punya potensi besar, tapi sayangnya eksekusinya jadi agak kurang maksimal, terutama dalam hal pengembangan cerita karakter. Nah, dari sisi alur cerita, banyak juga nih yang bilang kalau Mary ini tuh terasa agak predictable gitu dan kurang mendalam. Jadi meskipun ceritanya udah mencoba mengangkat kisah Maria, menurut beberapa kritikus, film ini lebih fokus ke drama dan konflik internal daripada menggali makna dari cerita tersebut. Nah, ada juga yang merasa bahwa plot filmnya ini jadi lebih berfokus pada shock value daripada memberikan cerita yang benar-benar menggugah dan mempengaruhi penonton. Nah, jadi pengalaman nonton ini jadi kerasa flat bagi yang berharap nonton sesuatu lebih mendalam dan penuh pesan. Ya, mereka merasa film ini agak mengecewakan. Kemudian dari sisi pembuatan film ya, banyak sih orang-orang yang setuju kalau film itu cukup visualis stunning. Sinematografinya yang menggaya hidup kiri, latar belakang dan pencahayaan dalam ini itu cukup keren dan menciptakan atmosfer yang gelap dan dramatis yang cocok buat narasi film. Tapi meskipun visualnya oke, beberapa kritik bilang bahwa film ini agak kehilangan fokus dalam pengembangan cerita, terutama di bagian akhir yang terasa agak buru-buru dan kurang nyambung. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal acting nih, banyak yang setuju kan kalau misalnya para pemainnya tuh nggak jelek-jelek amat ya, tapi ada beberapa karakter yang emang agak kurang kuat dan kurang bisa meyakinkan penontonnya. Beberapa penonton bahkan merasa kalau beberapa karakter termasuk Mary itu ya terasa banget agak datar dan nggak bisa menunjukkan kedalaman emosi yang diharapkan dari karakter sekompleks ini. Kalau dari sisi pemain dan para pemain pendukungnya juga, ya ada yang bilang kalau mereka tuh lebih banyak jadi pemanis dan kurang punya peran signifikan dalam mendorong cerita ini agar bisa lebih maju. Ada juga yang merasa kalau misalnya chemistry antar karakter itu pentingnya agak miss ya, padahal kan mereka tuh karakter penting, tapi itu bisa kelewat gitu aja dan nggak begitu terasa. Padahal itu kan bisa jadi salah satu elemen yang bikin film ini lebih terasa hidup.
Nah, film Mary di Netflix tahun 2024 ini sempat jadi perbincangan hangat, terutama soal karakter Gabriel dan juga Lucifer yang diperankan dengan cara yang bikin penonton agak cringe. Ya, setuju sih. Para kritikus film melihat acting mereka sebagai karakter yang kurang meyakinkan dan gak sesuai sama ekspektasi. Misalnya Gabriel itu kan digambarkan dengan aura yang lebih gelap dan misterius, jauh dari kesan malaikat yang biasanya penuh cahaya dan juga kebaikan. Lucifer juga nggak kalah ya, nggak kalah buruk maksudnya. Tampil dengan karakter yang lebih menyeramkan dan gak sesuai dengan gambaran tradisionalnya. Hal ini bikin penonton tuh ngerasa nggak nyaman dan agak off gitu dengan karakter-karakter tersebut. Nah, sementara itu, kalangan vokal Kristiani punya pandangan yang berbeda. Mereka lebih fokus ke akurasi alkitabiah dan penggambaran karakter sesuai dengan teks suci. Bagi mereka, film ini dianggap kurang menghormati sumber aslinya karena menampilkan karakter-karakter dengan cara yang gak sesuai dengan ajaran Kristiani. Misalnya, penggambaran Gabriel dan Lucifer ini terlalu bebas dan gak sesuai dengan gambaran tradisional mereka. Hal ini bikin kalangan umat Kristiani merasa film ini kurang menghormati nilai-nilai yang mereka anut. Nah, meskipun ada perbedaan nih antara kritikus film dan juga kalangan Kristiani, keduanya itu sepakat bahwa penggambaran karakter Gabriel dan juga Lucifer dalam film Mary 2024 ini nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan meskipun film Mary itu punya elemen-elemen yang menjanjikan, mulai dari sinematografi yang solid sampai casting yang cukup oke, menurut banyak kritikus film ini lebih berhasil kalau ngebangun cerita yang lebih dalam dan karakter yang lebih menarik. Kesan pertama mungkin ya visualnya ya oke mantap, tapi kalau misalnya dari sisi cerita dan pengembangan karakter itu masih bisa lebih jauh baiknya ya. Maksudnya jauh lebih baik gitu. Nah, kalau pendapat Minsars pribadi nih, dari sisi experience nonton filmnya, Minsars melihat film Mary 2024 ini dari sisi pengalaman nonton, bukan dari keakuratan cerita, dan ada beberapa hal yang bikin film ini kerasa kurang banget maksimalnya. Menurut Minsars, yang paling kelihatan adalah ketidakkonsistenan dari sisi sutradara dalam menggali tema dan tujuan pembuatan film ini. Ketika kalian sebagai sutradara itu mengambil tema agama, apalagi sekuat cerita yang udah ada di kitab, resikonya gede banget. Kalian gak bisa sembarangan mengeksplor ceritanya karena udah ada aturan main yang harus diikutin. Awalnya sih film ini kelihatan menarik, ceritanya fresh, tapi makin lama makin terasa datar, kayak ada sesuatu yang mengganjal di alur ceritanya. Sutradara tuh jelas banget mau mencoba eksplorasi, tapi malah kepentok sama kebutuhan untuk tetap menjaga unsur agama yang harus tetap relevan dan ada. Menurut Misos, film ini kesulitan dalam bikin pengembangan cerita yang pas sama tema besar Hollywood. Soalnya kalau mengambil tema historical kayak film Gladiator, kalian itu masih bisa nyelipin karakter-karakter fiksi sesuai imajinasi kalian sebagai sutradara. Karena itu kan ngambil latar belakang sejarah kerajaan, bukan cerita agama yang udah pasti aturan dan dogma tertentu tuh harus tetap kayak persis di situ loh dan gak bisa diubah. Nah, di film Mary, sutradara itu kayak kelihatan ragu banget buat ngembangin karakter Mary dan lainnya sesuai imajinasi mereka karena harus ngikutin cerita yang ada di kitab. Ini beda banget kalau misalnya kalian sebagai sutradara bikin film dengan tema sejarah yang lebih longgar kayak Gladiator, yang latar belakang sejarah kerajaan tapi bisa ngembangin karakter fiksi dengan elemen yang lebih bebas. Film Gladiator bisa main bebas dalam pengembangan karakter karena itu lebih ke narasi sejarah yang dibikin fiksi. Jadi film Mary itu terasa terbentur sama batasan agama yang udah jelas banget dan gak bisa diubah-ubah sesuka hati. Minsars ngeliat film Mary ini dari segi tujuan pembuatannya sih emang udah nggak konsisten banget ya. Kalau niat awalnya adalah buat perayaan Natal umat Kristiani biar mereka bisa lebih mendalami agama dan makna kisah Mary, ya harusnya filmnya tuh dibikin lebih seakurat mungkin, bukan malah maksa soal ala Hollywood dengan exploration karakter yang jauh banget dari cerita asli. Jadi ini tuh kayak tujuan awalnya labil banget, bingung mau dibikin untuk keagamaan atau sekalian aja buat hiburan yang mainstream. Nah, kalau emang mau bikin film untuk mendalami agama ya bikinlah sesuai dengan kisah aslinya. Bahkan kalau perlu yang nggak usah dibikin film seperti ini, tapi dibikin format lain, misalnya dokumenter yang lebih relevan dan edukatif. Tapi kalau emang niatnya mau buat hiburan Hollywood ya sekalian aja eksplor tema yang lebih luas, misalnya dari POV rakyat di zaman Mary hidup atau latar belakang pemerintahan Raja Herodes yang kejam. Jadi cerita bisa lebih fresh dan gak kerasa setengah-setengah kayak sekarang. Dari segi visual juga Minsors ngerasa ada ketidakselarasan, format widescreen yang lebar banget dan color grading yang kelam itu kayak nunjukin kalau film ini serius banget dengan tema sejarah dan agama. Tapi begitu kita ngikutin ceritanya malah ada eksplorasi imajinasi sutradara yang gak match sama visual yang dibuat seolah-olah itu mau jadi film sejarah yang sakral. Rasanya gak sinkron ya antara niat mau nembangin visual sama isi cerita yang tidak sesuai dan jadinya agak nggak match gitu. Minsors itu juga ngerasa skeptis sih jadinya sama motivasi rumah produksi di balik pembuatan film ini. Kayak mereka tuh lebih kelihatan cuma mau manfaatin momen Natal buat cuan aja dengan ngangkat tema agama. Jadi vibes film ini tuh kurang tulus untuk beneran menyampaikan makna atau pesan yang penting buat umat Kristiani. Nah, soal karakter Gabriel dan juga Lucifer ini Minsors setuju banget kalau mereka tuh agak cringe. Dari sisi pengalaman nonton, Gabriel ini tuh lebih kayak manusia biasa yang bisa sulap daripada seorang messenger atau pembawa pesan yang harusnya tuh kelihatan megah dan punya aura elegan sebagai pembawa wahyu. Lucifer ini juga kayak jauh banget sih dari ekspektasi, kurang ada aura jahat atau manipulatif yang kuat. Apalagi adegan yang Mary ini diangkat pakai tangannya Lucifer itu tuh kelihatan banget terlalu maksa dan efeknya pun biasa aja, nggak mendukung kesan dramatis yang seharusnya. Soalnya kan maksudnya tuh mau diangkat pakai tangan nggak kena gitu kan, nah, tapi efeknya tuh kurang banget. Nah, keseluruhan sih Minsors tuh ngeliat film ini kayak banyak potensi tapi eksekusinya ya masih jauh dari maksimal karena terlalu banyak kompromi antara tema agama dan juga eksplorasi cerita. Untuk rating ya sayang sekali Minsors harus kasih rating 4/10. Film Mary ini gagal memenuhi ekspektasi di banyak aspek, terutama dalam menjaga keseimbangan antara tema religius yang sakral dan kebutuhan hiburan ala Hollywood. Narasi yang diangkat terasa datar
dan kehilangan arah di pertengahan cerita, membuat audiens itu bingung dengan fokus utama film. Penggambaran karakter penting seperti Gabriel dan juga Lucifer itu kurang mendalam, sehingga sulit bagi penonton untuk merasa terhubung atau terkesan dengan peran mereka. Nah, selain itu, film ini terkesan terburu-buru dalam menyampaikan pesan moral yang kuat yang seharusnya itu menjadi inti dari cerita. Adegan-adegan yang dirancang untuk menjadi lebih dramatis itu malah terasa seperti dipaksakan, meninggalkan kesan bahwa produksi itu lebih memprioritaskan estetika visual daripada isi dan makna cerita yang ngena banget buat kita. Nah, secara teknis, film Mary ini memang memiliki beberapa elemen yang layak diapresiasi, seperti sinematografi dan desain produksi. Tapi elemen ini nggak cukup kuat untuk menutupi kelemahan mendasar dalam plot, karakterisasi, dan niat kreatif yang nggak fokus. Pada akhirnya, film ini tidak mampu memberikan pengalaman menonton yang memuaskan baik dari sudut pandang religius maupun murni hiburan. Oke lah, itu aja review dari Misos kali ini tentang film Mary yang tayang di Netflix. Gimana pendapat kalian yang udah pada nonton? Apakah kalian setuju sama review atau malah punya pandangan yang lain? Nah, seperti biasa, kalau ada pendapat yang berbeda, langsung aja tulis di kolom komen ya. Kita diskusi seru mulai di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi kalau misalnya kita udah upload dan nggak ketinggalan. Follow juga sosial media kami untuk mendapatkan konten berita dan juga update fresh yang lainnya. See you!